Roh Kudus bukan sekedar kepatuhan atas peraturan hukum. Kembali nih Tuhan mau bicara tentang hati. Kalau bicara sama firman Tuhan itu memang banyak tentang hati saudara-saudara. Puji Tuhan karena apa? Tuhan itu bertata di hati saya dan saudara. Itu adalah domainnya Tuhan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Dia bertata Amin, di hati amin. kita. Nah ternyata domainnya saya dan saudara adalah apa? Menaruhkan hukumnya di pikiran kita. Ada kolaborasi. Di mana ayat ini apabila dikombine, dikolaborasikan antara hukum yang ada di pikiran dan dituliskan di dalam hati, kira-kira bisa hilang nggak saudara? Bisa lupa nggak saudara? Amin. Waktu kita udah mulai lupa sedikit, hati terkoneksi dengan pikiran, kita jadi ingat lagi. Amin. Ternyata perubahan batinnya itu berbeda dengan perjanjian lama yang ditulis di loh batu, saudara. Ya, perjanjian baru ini langsung ditulis oleh Allah, Roh Allah di dalam hati manusia, dimateraikan, saudara, istilahnya. Puji Tuhan. Nah, berikutnya adalah inside dan outside. Orang-orang itu lebih banyak kepada outside dan inside. Benar, saudara? Casingnya dulu yang diperbaharui, casingnya yang bagus, saudara-saudara ya. Tetapi dalamnya itu tidak apa? Tidak diperhatikan. Dan dalam Ibrani 8 ayat 10 ini menegaskan bahwa Tuhan menuliskan hukumnya di dalam hati dan akal budi kita. Maksudnya bukan sekedar tahu firman. Berapa banyak orang yang tahu firman? Kita tuh nggak lebih baik dari ahli Farisi, ahli Taurat, saudara ya, yang menghafalkan pagi, siang, sore, malam, dimanapun mereka berada ya. Kalau saya di New York gitu ya, itu ada kampung, daerah-daerah, lokasi-lokasi khusus buat orang-orang Yahudi, saudara. Dan mereka itu khas. Mereka berjalan pakai baju hitam, pakai apa ini kopiah, kemudian mereka mempunyai gelang ya, dan mereka itu bawa buku kecil. Waktu saudara-saudara, kita itu sekarang udah ada yang canggih ya, nggak pakai buku, tapi saya lihat pakai handphone. Kemudian dia komat kamit. Benar-benar buka dan komat kamit, saudara-saudara. Dan yang berikut ada dalam Ibrani 8 ayat 10 adalah bukan sekedar menghafal ayat, ya. Baik kita tahu firman, baik kita menghafal ayat itu baik loh saudara-saudara. Kadang-kadang perlu juga ini dilakukan di MDHI. Karena apa? Menghafal ayat itu melatih kognitif, saudara ya. Jangan yang dihafal itu kesalahan-kesalahan orang lain. Dosa-dosanya orang lain yang kita Haleluya. ya diingat terus udah puluhan tahun, udah berapa abad ya, dari kecil, saya waktu masih kecil disakiti sama mama saya, kan mengurus ya, yang diingat itu kesalahan gembalanya, ya, yang diingat itu kesalahan suaminya, istrinya. Jangan saudara-saudara, tapi hafal ayat ini apa? Bukan hanya sekedar, "Oh, saya tahu tuh ayatnya, di mana ya di mana ya?" Makanya kadang suka saya dengar ya, "Tahu tuh ayat ini di mana ya, Bu?" Ih, cari sendiri. Haleluya. Perlu kita untuk menghafal ayat agar melatih kognitif kita, ya, kayak apa, melatih kognitif itu kita kayak mengasah pisau supaya tajam terus. Tetapi makna ayat Ibrani 8 ayat 10 bukan hanya sekedar tahu firman, sekedar hafal ayat. Saksi Yehova, antikris lebih hafal ayat dari kita, saudara. Luar biasa. Jangan sekali-sekali engkau kalau kemampuanmu masih 50% ke bawah, jangan sekali-sekali debat sama antikris saksi Yehova, saudara. Kita nggak pernah nginjil setiap Sabtu ketok-ketok. Ya Haleluya. katakan Yesus baik, kasih flyer. Nggak pernah, sudah benar. Saya akui, di Amerika saya nggak pernah begitu. Saya melayani dengan komunitas. Tetapi saksi Yehova, pagi-pagi dia udah gedor-gedor dan tanpa mengenal malu, saudara. Dia benar. Apalagi di Amerika, saudara. Mandi itu sehari sekali udah puji Tuhan karena dingin dan memang tidak dianjurkan. Untuk anak-anak dianjurkan hanya mandi Senin dan Kamis. Karena airnya itu mengandung obat. Jangan mencoba ini di rumah ya. Nah, oleh sebab itu mengalami transformasi batin yang diharapkan. Ya, pada saat kita tahu firman, kita hafal firman, bukan berlalu begitu saja, tapi firman itu mengubah hati kita, mengubah batin kita, mengisi firman itu di dalam pikiran kita, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Saya itu berdoa ya dari kemarin Bapak Koordinator, Pak Pendeta Luki, ayo Bugem mana temanya, saya lagi cari ilham Pak. Saya lagi berdoa apa yang Engkau mau sampaikan, Haleluya. Bugem Amin, yang amin. mau sampaikan Tuhan. Yes. Biar ini bukan kehendak saya ya. Kemarin saya berbicara sama beberapa orang ya, teman-teman di kampus dan juga ada beberapa orang yang bertanya, "Oh, katanya itu firman Tuhan gimana tuh?" Gitu kan. Wah, Pak Padut gitu, ilhamnya dari mana? Saya bilang firman Tuhan tuh kita mengeksegesis, bukan Amin, amin. eisegesis. Kalau eisegesis apa yang ada di hati saya keluarkan. Kalau saya lagi benci sama seseorang, yang keluar itu kebencian terus, Saudara. Makanya firman Tuhan itu nggak bisa eisegesis. Apa yang di dalam hati kita keluar dari dalam pikiran kita, tapi adalah apa? Firman Tuhan yang kita keluarkan. Amin. Amin, Oleh amin. sebab itu inside dan outside. Nggak bisa tiba-tiba kasih, makna tema. Kadang juga pernah sekali saya udah kasih tema ya, tiba-tiba berubah, Saudara. Karena apa yang Tuhan mau sampaikan tuh kayaknya nggak pas gitu ya. Kemudian saya mohon maaf, saya ubah temanya, ya kan. Tetapi, dalam kita mengeksegesis kebenaran firman Tuhan memang nggak mudah, saudara. Oleh sebab itu perlu pengajaran, perlu hal-hal yang mendasari fondasi firman. Dan inilah yang akan membuat kita mengalami transformasi batin. Karena apa, saudara? Karena itulah yang benar-benar Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Di mana inside dan outside itu menjadikan apabila kita sudah mengalami transformasi batin, yang saat ini saya masih terus lakukan, batin saya minta ditransformasikan. Kalau transformasi pasti progresif lebih bagus, saudara. Benar ya? Ya, jangan malah apa, hati sotapela. Wah, itu udah bukan transformasi, saudara-saudara ya. Hati udah terpecah-pecah, hati udah berkeping-keping ya. Tapi ternyata manfaat inside dan outside yang sudah ditransformasikan oleh firman Tuhan menjadikan apa, pelayanan kita itu memiliki pembaruan yang hati yang benar-benar dirasakan impact-nya. Kalau kita melayani, yang dirasakan impact-nya bukan orang lain dulu, saudara. Kalau engkau mau melayani Tuhan, memegang kunci ketetapan Tuhan, waktu engkau menjadi anak Tuhan, khususnya pelayan Tuhan, apapun itu pelayananmu, kecil besar itu tidak masalah. Yang pertama-tama harus merasakan impact-nya adalah dirimu sendiri, saudara. Waktu engkau menyadari perbedaan, melayani Tuhan pada saat kita sudah mengalami transformasi, maka apa yang keluar itu adalah sungai sukacitaku melimpah dalamku. Oh, yes, 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 yes. Transformasi batin itu mengakibatkan sungai sukacita. Pelayanan bisa terlihat aktif, saudara. Bisa banyak jadwal, banyak visi.
Banyak hal-hal yang agenda-agenda, Saudara, dan semuanya itu penting, tapi tanpa pembaruan hati, semuanya itu hanya menjadi rutinitas yang kosong. Tanpa hati kita ditransformasikan oleh kebenaran firman, maka kita akan kering dan hampa, Saudara. Haleluya, ini yang terpenting. Seharusnya engkau seperti Mazmur 1 ayat 1, Mazmur 1 dikatakan engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Saudara, yang Amin, menghasilkan amin. buahnya. Puji Tuhan. Saya dan saudara itu diharapkan untuk memiliki pembaruan batin dulu. Dan pembaruan transformasi batin itu yang merasakan benefit itu kita pribadi. Amin, saudara. Jangan engkau habis melayani, engkau habis pelayanan, singer, WL, doa, firman Tuhan, terus engkau kosong di dalam batinmu. Wah, engkau rugi besar, saudara. Itu yang dinamakan calok surga. Ayo masuk surga, ayo kenal Tuhan, ayo lakukan firman. Tapi dirinya sendiri nggak pernah melakukan kebenaran firman itu. Itu namanya calok surga, ya. Ayo, siapa di sini yang tadi calok surga, sekarang bertobat. Saya ngomong sama diri saya, saudara ya. Banyak hal-hal setelah bawa firman Tuhan, dalam 1 minggu saya mereview, saudara. Apa ya Tuhan yang saya lakukan? Kira-kira benar nggak ya? Kira-kira saya melakukan ketepatan nggak ya? Roh Kudus bantu saya untuk saya bisa melakukan firman-Mu itu. Kemudian saya mulai buka-buka lagi, transformasi batin. Ternyata waktu kita benar-benar menghidupi firman yang kita baca, firman yang kita hafal, ya saudara-saudara kita mendapatkan tuntunan. Dan Roh Kudus akan mulai mengoreksi. Perlu hamba-hamba Tuhan untuk kita perlu menyadari pentingnya insider, pentingnya batinnya kita. Karena dari situlah keluar aliran-aliran air, saudara. Kehidupan. Dari situlah saya dan saudara akan apa? Merasakan bahwa kita melayani, tapi kita adalah orang-orang yang bertumbuh dan berbuah karena ditanam di tepi aliran air. Bukan justru kita melayani, tapi kita kosong, kita hampa, Amin, puji Tuhan. amin. Yang berikutnya, ya, ada 2 kalimat, dia noia, akal budi dan kardia, hati, ya. Makanya ada cardiac attack, ya, itu serangan jantung, saudara. Ini kardia. Yang pertama, dia Amin. akal budi. Hukum Tuhan itu ditaruh di akal budi, saudara. Ya, Allah menempatkan hukumnya dalam dia noia, akal budi pikiran, human Amin, kognitif. amin. Artinya ketaatan didorong oleh pemahaman. Pemahaman. Makanya siapa yang nggak mau ikut pengajaran, ikut ibadah, nggak senang dengar firman Tuhan, perhatikan, pemahamannya itu kurang. Bagaimana dia mau taat kalau dia nggak paham, saudara? Puji Tuhan. Yang terpenting ini adalah akal budi, minta Roh Kudus, ya. Allah menempatkan hukumnya dalam dianoia, human kognitif. Nggak ada orang yang bodoh, saudara. Saya yakinkan, tidak ada orang yang bodoh. Kalau engkau bilang ada orang yang bodoh, itu berdosa. Karena apa? Tuhan menciptakan, setelah dia menciptakan, dia ngecek lagi. Tuhan verify lagi. Tuhan bilang apa? Semuanya sempurna. Amin, amin. Semuanya baik. Yes. Ya. Sungguh Kalau sangat. engkau bilang orang itu bodoh, engkau menghina Tuhan. Tapi pada saat engkau diciptakan pintar, smart, punya akal budi, engkau nggak pakai, ya, akal budimu, dalam kata lain, brain, ya, maka engkau apa? Dikatakan orang yang bebal, orang yang fasik, saudara-saudara. Dan inilah, artinya ketaatan didorong oleh pemahaman. Makanya kalau ada orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh pada kebenaran firman Tuhan, karena mereka itu sudah memahami. Benar ya saudara-saudara ya? Sudah memahami makna dari kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya adalah hukum di dalam hati. Allah menempatkan hukumnya di dalam hati, kardia. Hati merupakan pusat kehendak, saudara. Ya, kardiak, denyut jantung. Ya, ya. Ini berarti ketaatan didorong oleh pemahaman dan keinginan hati yang diubahkan bukan sekedar ketakutan akan hukuman. Nah, engkau melakukan kebenaran firman Tuhan karena takut gak diberkati, takut nanti Tuhan gak sayang lagi, overthinking, saudara. Ketakutan-ketakutan yang seharusnya tidak saya dan saudara lakukan, benar? Yang harusnya saudara dan saya lakukan adalah taat firman Tuhan. Amin, Kita amin. lihat firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan bukan hanya kebijakan Tuhan, tetapi contoh-contoh, saudara. Ya, makanya saya suka ngomong ya, kan ada teman-teman tuh yang nggak suka baca firman. Saya akui sekarang ini saya sulit untuk baca firman karena mata saya, saudara. Saya nggak bisa kalau baca di dalam Alkitab yang kecil-kecil gitu, saya suka sakit, ya. Karena memang maklum faktor saudara-saudara ya. Sudah nggak bisa kayak dulu, kata Alkitab tuh, bisa dalam sehari baca terus. Sekarang saya mesti istirahat karena mata saya tuh nggak kuat ternyata. Dan ada yang bilang, "Aduh, baca Alkitab masuk kaum pria," ya, dan mereka sudah berlomba-lomba dan sudah ada yang selesai. Pagi, siang, sore ya, diberikan kesempatan untuk, para koordinator sebagai domba-domba kecil untuk terserah mau bikin program pagi, siang, sore, malam, ya kan. Sehari 3 kali, sehari 2 kali, sehari 1 kali, terserah. Mereka ngomong, "Aduh, bosen loh kalau baca Alkitab." Saya bilang, "Kalian tuh salah, baca Alkitab tuh lebih seru dari film Korea loh." Karena apa? Waktu Tuhan memberikan ketetapannya, Tuhan memberikan contoh yang taat sama yang tidak taat. Ya, saudara-saudara, makanya saya tertarik, saudara-saudara. Sayang saya nggak mungkin nanti lain waktu ya, kalau sudah selesai biblical counseling, saya akan mengambil biblical PL, saudara. Karena ternyata seru sekali. Kalau kita dalami ya, Amin, amin. seru, saudara. Bayangkan aja kisah Nabi Yunus, ternyata terus kisah, mmm, Musa. Saudara-saudara tahu nggak, kenapa Musa kok bisa ditaruh di Sungai Nil? Dan kenapa kok putri Firaun ngambil Musa? Yang dia udah tahu nih orang Ibrani. Kenapa, saudara-saudara? Itu ada sejarahnya. Mungkin saudara-saudara sudah tahu, ya. Ternyata segala sungai Nil itu kan sungai yang kayak sungai Gangga gitu. Sungai yang dibuat untuk pemujaan. Jadi apa saja yang lewat ada di sungai itu berarti pemberian Tuhan, pemberian dewa. Nah, ibunya Musa ini tahu, dia taruhlah di situ. Kemudian putri itu, putri Firaun mengambil Musa. Ternyata apa yang manusia pikir itu suatu wih, kasihan banget, naas banget nih Musa hidupnya. Kalau Musa nggak ngerti maksud Tuhan, mungkin dia akan, merasa tertolak, benar? Karena dia dibuang oleh orang tuanya. Ya. Tapi ternyata apa? Orang tuanya itu sudah merencanakan, dia dibuang, dia dihanyutkan, daripada dia mati, dihanyutkan di Sungai Nil, dekat tempat putri-putri raja mandi, dan waktu putri raja lihat ini dari Sungai Nil ini, Sungai Nil ini adalah sungai yang dikeramatkan gitu ya. Dan akhirnya hidup Musa seperti itu. Di dalam perjanjian lama, Sifra dan Puan. Siapa yang sudah tahu tentang cerita Sifra dan Puan?
Boleh angkat tangan? Pernah membawakan kebenaran firman Tuhan tentang dan saya mempresentasikannya juga sebagai bahan presentasi saya. Sifra dan Puan itu adalah pahlawan tanpa jasa, nggak kelihatan sampai detik ini nggak ada yang Amin tahu amin. jagoan Sifra dan Puan. Saya tekankan buat, saya dan saudara, pelayan-pelayan Tuhan, walaupun engkau nggak terlihat pelayananmu, tapi Tuhan memperhitungkan. Amin, Ya haleluya. kita nggak perlu terlihat-terlihat kalau memang karunia kita memang karunia untuk apa, ada di underground. Karena Sifra dan Puan kalau nggak ada 2 orang wanita yang nggak bukan siapa-siapa ini, nggak akan ada itu anak-anak di bawah 17 tahun. Ini menurut tafsiran ya, Saudara. Kita ini kan bicara tentang tafsiran yang ada. Nggak akan ada anak-anak di bawah 17 tahun yang masuk ke tanah Kanaan, Saudara. Karena ternyata bayi-bayi yang diselamatkan oleh Sifra dan Puan, anak-anak itulah yang berhasil masuk ke dalam tanah Kanaan. Wah, ternyata seru, Saudara ya. Tuhan itu punya master plan yang sangat luar biasa. Haleluya. Bagaimana Tuhan itu, menaruh bara ya, di mulut apa, seorang nabi. Ayo saudara-saudara. Bagaimana orang nabi, "Jangan-jangan saya nggak pintar ngomong." Malah yang jangan-jangan itu yang diutus Saudara, ya. Nah, oleh sebab itu mari saudara-saudara, pemahaman kita harus kita mencintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu kayak kita lagi nonton drama Korea, Saudara. Saya itu kalau baca firman Tuhan ya, setelah saya baca saya analogikan ke dalam kehidupan kita, saya, "Oh ternyata dia begini ya, oh dia begini ya, oh berarti saya harus begini." Ini loh saudara, tak ulang, tak bawa ke dalam kehidupan kita gitu. Seandainya saya jadi Joshua dan Kaleb, seandainya saya jadi Musa dan Harun, ya, sama apa, 12 suku Israel itu, ya. Justru pemimpin-pemimpinnya itu yang apa, mau menjatuhkan Musa dan Harun. Tapi apa yang Musa dan Harun lakukan? Justru dia berdoa untuk apa, orang-orang yang mau melengsarkan dia. Terus waktu suku Israel, bangsa Israel di bawah Tuhan, saya mikir, "Loh kok burung puyuh apa kagak dimasak? Apa ada bumbu rica, bumbu RW gitu ya?" Waktu zaman Tuhan Yesus, Haleluya. Tuhan itu luar biasa. Itu kan padang gurun tuh panas. Pernah lihat orang masak kacang pakai pasir? Nah, Tuhan di padang pasir jadi seperti diasap, Saudara. Kan panas ya? Kemudian seperti diasap, Saudara. Dan akhirnya burung puyuh itu siap untuk apa? Dinikmati oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu tidak makan burung puyuh itu mentah, tetapi udah diasap di padang gurun dia jatuh, kemudian panas seperti burung asap. Keinginan hati yang didorong oleh pemahaman sehingga mengubahkan bukan sekedar ketakutan akan hukuman. Haleluya, itulah kunci suksesnya saudara-saudara. Dan yang berikutnya adalah problem Amin. dan justification. Ini menandai pergeseran dari ketaatan lahiriah kepada transformasi batinnya. Baik nggak saudara-saudara taat secara lahiriah? Engkau berdoa sehari 3 kali, engkau memiliki waktu-waktu tertentu kepada Tuhan, haleluya. Mulai bergeser dari hanya sekedar doa sehari 3 kali, sehari 5 kali kepada transformasi batinnya. Agar apa? Saya dan saudara menjadi kitab-kitab yang terbuka, di mana Allah menjadi dasar relasi personal, ya. Kerinduan kita kepada Allah bukan karena ketakutan kita sama Tuhan, Saudara. Tapi marilah kira-kira kalau ada pasangan pacaran atau suami istri mau mendekat karena dia takut, mau bikinin kopi karena takut suaminya marah, ya. Dia tahu kebiasaan suaminya minum kopi, itu bentuk aplikasi dari kasih sayang, amin. Dia mau bikin makanan kesukaan anaknya, bukan takut karena anaknya nanti bagaimana, tapi karena dia mengasihi anaknya. Suami mau memberikan sesuatu perhatian yang simpel-simpel kepada istri, bukan takut istrinya ninggalin dia, tapi karena dia mengasihi istrinya. Nah, inilah yang harus kita bergeser. Amin Dari amin. segala sesuatu yang hanya karena takut, takut kehilangan, takut karena satu dan lain, tapi berubah ke transformasi batinnya, di mana Allah itu menjadi dasar relasi yang personal. Jadi komunikasi itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah relasi yang intim. Janji. Nah, pada saat ada pergeseran, transformasi dari lahiriah ke batiniah, maka janji, "Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Ini adalah menunjukkan pemulihan